Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thanks to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala for giving us health and the opportunity. And don't forget to say salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has given us from the darkness to the lightness. And especially don't thanks to my lecture for giving this opportunity. And today we will discuss about contribution of discourse analysis to language teaching and learning. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana kontribusi need analysis terhadap pengajaran bahasa Inggris. Nah, pada halaman 105 di sini dijelaskan bahwa agar siswa bisa pasti aturan cara berbahasa Inggris itu setidaknya mereka harus menerapkannya di kehidupan sehari-hari layaknya native speaker. Nah, siswa juga diharapkan bisa mempelajari budaya native speaker dan bagaimana bahasa itu digunakan, tidak hanya berpatokan pada grammar dan vocabulary saja. Nah, ketika telah mengetahui cara dan bagaimana bahasa digunakan, itu bisa membantu kita untuk berkomunikasi secara efektif, baik itu secara lisan maupun tulisan. Nah, di kelas itu menjadi tempat untuk mentransfer atau saling bertukar informasi mengenai tentang bahasa dan budaya, karena kelas itu menjadi tempat pertama kita belajar bahasa Inggris, dan kegiatan di kelas itu yang membantu kita terampil dalam berbahasa Inggris. Nah, di kelas itu siswa sudah mulai mengenal, menyimpan, mengembangkan dan menggunakan bahasa. Jadi tapi terkadang peserta didik itu hanya bisa membuat bahasa mereka dipahami, tapi tidak dapat diterima secara budaya. Nah, terkadang ketika siswa berkomunikasi dengan native speaker itu terkadang komunikasi mereka tidak berhasil atau menimbulkan konflik karena tidak mampu berkomunikasi sesuai dengan budaya bahasa si native speaker. Nah, di sini discourse analysis itu efektif untuk mengajar bahasa ketika guru berharap agar siswa dapat menggunakan bahasa dengan alami. Nah, seperti yang dikatakan oleh Hoy 1991 bahwa jika guru tahu apa yang bisa membuat percakapan lebih alami, akan lebih mudah baginya untuk menilai apakah keterampilan siswanya ini berkembang atau tidak. Jadi ini menjadi bukti bahwa discourse analysis itu memiliki kontribusi besar terhadap pembelajaran keterampilan berbahasa seperti speaking dan writing, dan komponen pendukung bahasa seperti grammar dan vocabulary. Nah, pada halaman 106, application of discourse analysis to teaching grammar. Nah, di sini biasanya ketika guru mengajar grammar itu sebagian besar guru itu mengajarkan grammar dengan menjelaskan aturan penggunaan tata bahasa dan pola kalimatnya. Tapi jadi siswa biasanya diharuskan untuk menghafal dan mengetahui aturan dan penggunaan kalimat, karena indikator merujuk pada penggunaan siswa itu hanya satu, yaitu seberapa baik siswa bisa menggunakan aturan grammar secara tertulis pada bahasa Inggris. Nah, makanya kebanyakan siswa itu menggunakan grammar untuk tujuan testing atau untuk ujian saja. Nah, tapi karena indikatornya hanya penguasaan siswa terhadap struktur kalimat, jadi tidak menggunakan grammar itu untuk tujuan komunikasi. Di sini Coulthard 1985 mengklaim bahwa siswa itu bisa diajarkan untuk menghasilkan kalimat yang secara grammarnya benar, tapi dari segi aturan diskursnya itu kalimatnya itu menyimpang, tidak sesuai, atau biasa itu arahnya mengarah ke yang lain. Seperti contoh question answer, what is this? This is a table. This is a table, or it is a table. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa dari segi grammar itu sudah benar, tapi aturan diskursnya itu menyimpang. Jadi
Nah, kan terkadang guru itu tidak, nah harusnya itu guru tidak hanya mengajarkan siswa eh, menggunakan bentuk kalimat yang benar dari afirmatif, negatif, imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Nah, tapi harus juga menyatukan karakteristik diskurs dalam pembelajaran. Karakteristik yang dimaksud di sini itu adalah pesan atau seperti apa tujuan atau fungsi dari kalimat. Jadi, diskurs analisis itu penting dalam grammar untuk membuat siswa tidak hanya tahu bagaimana menggunakan bentuk bahasa, tapi juga harus tahu bagaimana menggunakan bahasa untuk menyampaikan tujuan atau fungsi daripada kalimatnya. Nah, karena dengan diterapkannya karakteristik wacana akan membantu bahasa siswa terdengar secara alami atau setidaknya seperti para native speaker. Nah, selanjutnya jadi ketika mengajar grammar itu tidak hanya berorientasi pada kebenaran artinya, tetapi juga harus sesuai atau tepat fungsinya. Nah, mengajar grammar itu harus mencakup dua aspek, yaitu meaning dan fungsinya. Di contoh pada halaman 107 itu ada contoh tanya jawab AB. Nah, di sini guru mengajar positif, negatif, dan interrogatif. Simple kalimat future tense. Nah, dalam contoh itu guru menjelaskan terlebih dahulu lalu memberi contoh. Jadi di sini itu ceritanya guru sudah menjelaskan aturan penggunaannya lalu memberikan contoh agar siswa bisa lebih mengerti. Nah, agar bisa menggunakan aturan dan menyusun kalimat future tense dengan benar. Tapi dalam pengajaran ada yang lebih penting, yaitu guru harus menjelaskan bagaimana aturan future tense yang digunakan dalam konteks komunikasi real communication. Nah, tapi terkadang juga aturan itu tidak sesuai karena adanya dua faktor, yaitu jarak sosial dan status sosial. Nah, yang pertama adalah jarak sosial. Di sini jarak sosial itu menentukan tingkat penerimaan antara siswa dengan komunikasi. Maksudnya